Bab 2, Novel di Min Channel. Malam yang menyisakan luka. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras sejak pukul 8. Air mengguyur atap rumah megah di Pondok Indah itu dengan suara gemuruh yang sesekali diselingi kilat dan guntur. Rumah yang biasanya sunyi kini terasa lebih mencekam bagi Alena. Dia duduk di kamarnya yang sempit, bersandar di kepala kasur dengan lutut ditarik ke dada. Di luar, dia bisa mendengar suara tawa Monica dan Abian dari ruang tamu. Sesekali terdengar suara gelas berdenting, mungkin mereka sedang minum anggur atau whisky. Alena sudah membereskan semua peralatan makan malam. Monica tidak membantu sama sekali, hanya duduk manis di samping Abian sambil sesekali menyentuh lengan pria itu. Alena melihat semuanya, setiap sentuhan, setiap tawa, setiap tatapan mesra yang seharusnya untuk istri, tapi diberikan pada wanita lain. Dan aku hanya diam, pikir Alena pahit. Aku selalu diam. Pukul 21.30. Alena mendengar langkah kaki di lorong. Bukan satu, dua pasang langkah. Dan langkah itu tidak menuju ke kamar tamu yang sudah disiapkan Yuli. Langkah itu menuju ke kamar Abian. Mereka berdua. Alena menutup matanya rapat-rapat. Telinganya ingin dia sumbat agar tidak mendengar apapun. Tapi rumah itu terlalu sunyi, dan dinding kamar pembantu terlalu tipis. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara yang tidak ingin dia dengar. Suara perempuan tertawa kecil, suara pintu kamar Abian tertutup. Lalu, keheningan yang justru lebih menyiksa dari suara apapun, karena keheningan itu diisi oleh imajinasi Alena tentang apa yang terjadi di balik pintu itu. Dia bersamanya, di ranjang yang sama, di tempat yang dulu dia pernah bersamaku, meskipun hanya sebagai pelampiasan. Alena menggigit bibir bawahnya sampai terasa perih. Tangannya menggenggam erat ujung bantal. Dia ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Hanya rasa sesak di dada yang semakin menjadi. Kau tidak punya hak untuk cemburu, Alena. Ini yang kau pilih. Ini yang kau inginkan. Hidup bersama pria yang kau cintai, meskipun dia tidak mencintaimu. Kau sendiri yang memilih ini. Tapi sesakit apapun pilihan itu, tidak berarti dia tidak merasakan sakit. Pukul 23. Alena masih terjaga. Hujan di luar mulai reda, tapi hujan di hatinya tidak pernah berhenti. Dia mendengar pintu kamar Abian terbuka lagi. Langkah kaki, satu pasang kali ini, berjalan ke kamar mandi. Air mengalir, suara keran, lalu langkah kaki kembali ke kamar Abian. Tak lama kemudian, pintu kamar Abian terbuka lagi. Kali ini terdengar langkah kaki yang lebih ringan, perempuan. Monica berjalan menuju kamar tamu. Langkahnya sempoyongan, mungkin mabuk atau mungkin baru saja. Alena tidak mau memikirkan itu. Tapi tiba-tiba langkah itu berhenti. Tepat di depan kamar Alena. Tok, tok, tok. Alena terkesiap. Dia tidak membuka pintu. Tidak bergerak. Berpura-pura tidur. Tok, tok, tok. Lebih keras. Mbak, buka pintunya. Aku tahu Mbak tidak tidur. Suara Monica terdengar cadel, khas orang setengah mabuk. Alena tetap diam. Mbak, jangan pelit-pelit amat dong. Buka sebentar. Dengan berat hati, Alena turun dari kasur dan membuka pintu. Monica berdiri di ambang pintu dengan gaun hitamnya yang kini kusut dan rambutnya yang berantakan. Bibirnya, lipstik merahnya, luntur di sudut mulut. Dia tersenyum miring, matanya sayu. Mbak Alena, aku mau bilang, terima kasih ya, untuk makan malam tadi. Enak banget, ucap Monica terbata-bata. Sama-sama, jawab Alena datar. Sekarang sudah malam, lebih baik kau istirahat. Hehehe, Mbak Alena baik banget, padahal aku tahu Mbak pasti sakit hati lihat aku sama Kak Abian. Monica mendekat, napas alkoholnya menusuk hidung Alena. Tapi Mbak jangan marah ya. Ini bukan salah aku. Kak Abian yang minta aku ke sini. Katanya dia butuh. Monica merangkul bahu Alena, membuat wanita itu kaku. Butuh pelukan, butuh kehangatan. Karena kata dia, istri sendiri dingin kayak es. Hahaha. Alena merasa dadanya ditusuk-tusuk. Tapi dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Kau mabuk, Monica. Aku antar ke kamar. Tidak. Aku mau ngobrol sama Mbak. Monica mencoba masuk ke kamar Alena, tapi Alena dengan sigap menghalangi.
Tidak, kamarmu di seberang sana. Kok kamar Mbak kecil banget sih? Istri kok di kamar pembantu? Monica tertawa lagi, tertawa mabuk yang tidak karuan. Kak Abian jahat banget sama Mbak. Aku sih kasihan, tapi ya gimana ya? Kak Abian bilang Mbak yang salah. Mbak yang merebut dia dari pacarnya. Mbak yang, Hicks. Monica tiba-tiba terisak. Air matanya mengalir, merusak riasan di wajahnya. Aku juga dulu direbut pacarnya sama cewek lain. Sakit tahu, Mbak, sakit banget. Makanya aku senang banget pas Kak Abian cerita soal Mbak. Jadi aku bisa balas dendam ke cewek kayak Mbak. Cewek perebut, cewek. Belum selesai bicara, Monica muntah. Di lorong, di karpet mahal milik Abian. Alena hanya bisa berdiri, melihat wanita mabuk itu tersedak di depannya. Ironis, pikir Alena. Dia mengira aku perebut. Dia mengira aku jahat, padahal dia tidak tahu apa-apa. Dengan susah payah, Alena membantu Monica ke kamar mandi terdekat, membersihkan muntahan di wajahnya, lalu mengantarkan wanita itu ke kamar tamu. Monica langsung jatuh tertidur di ranjang, terlelap tanpa mengucapkan terima kasih. Alena kembali ke lorong. Dia mengambil kain pel dan membersihkan karpet yang kotor. Hujan di luar mulai reda, tapi kepalanya pusing. Mungkin karena terlalu banyak pikiran. Mungkin karena dia belum makan malam, makanannya habis untuk Abian dan Monica, dan dia tidak punya selera makan. Tapi mungkin yang paling sakit adalah, Monica benar, aku di kamar pembantu. Aku bukan istri sungguhan. Aku hanya bayangan, hantu yang menghuni rumah ini. Pukul 0.30. Alena kembali ke kamarnya. Dia duduk di lantai, membelakangi pintu, dengan kepala menunduk. Lampu kamar tidak dia nyalakan. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk melalui jendela kecil. Tiba-tiba pintu kamarnya didorong dari luar. Kuat, Alena yang sedang duduk di belakang pintu hampir terjungkal. Alena. Abian, dengan kemeja yang tidak rapi, beberapa kancing terbuka. Rambutnya basah, baru keramas. Matanya merah, bukan karena menangis tapi karena alkohol dan mungkin karena iritasi. Tatapannya buram, tapi tetap tajam. Kau di sini, gumamnya. Dia melangkah masuk ke kamar Alena, kamar yang terlalu kecil untuk pria setinggi dan sebesar dia. Abian, sudah malam. Ada apa? Alena berdiri, mundur selangkah. Ada apa? Abian mengulang dengan nada mengejek. Kau tanya ada apa? Monica muntah di lorong. Karpet kesayangan ibuku kotor. Dan kau diam saja di sini. Aku sudah membersihkannya. Seharusnya kau menjaga tamuku jangan sampai mabuk seperti itu. Dia yang minum sendiri. Aku tidak menuangkannya. Abian melangkah maju. Alena mundur terus sampai punggungnya menyentuh dinding. Pria itu menempelkan kedua tangannya di dinding di kedua sisi kepala Alena, posisi yang familiar, posisi yang biasanya dia lakukan sebelum dia menyakitinya. Kau pintar membantah sekarang, iya. Bisik Abian, wajahnya hanya beberapa senti dari Alena. Dulu kau diam saja, sekarang berani berkata-kata. Aku tidak membantah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Oh, kau mengatakan yang sebenarnya. Abian tersenyum sinis. Kau tahu soal yang sebenarnya, Alena. Kau tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Dari awal kau sudah berbohong. Aku tidak pernah berbohong padamu. Tidak pernah. Abian mendengus. Kau bilang kau tidak sengaja ada di kamarku malam itu. Kau bilang kau tidak sengaja ketika aku mengira kau Arinda. Itu kebohongan. Itu bukan kebohongan. Aku memang tidak sengaja. Tampar. Alena tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Tangan Abian menghantam pipi kirinya dengan keras. Kepalanya menoleh ke samping, dan untuk sesaat, pendengarannya berdengung. Sensasi panas menyebar di pipinya, lalu rasa perih yang menusuk. Ini pertama kalinya Abian memukulnya. Sebelumnya, kekerasan Abian hanya verbal, makian, hinaan, teriakan. Atau seksual, saat dia menidurinya dengan kasar tanpa kelembutan. Tapi baru kali ini Abian benar-benar memukul wajahnya. Kau tidak usah bicara, teriak Abian. Mulut kotoran sepertimu tidak pantas bicara. Alena menatap Abian, matanya berkaca-kaca, tapi air mata tidak jatuh. Dia tidak akan menangis, tidak di depan pria ini, tidak setelah dipukul.
Abian, suaranya bergetar, tapi dia paksakan tetap tenang. Kau mabuk, tidurlah. Kita bicara besok. Jangan suruh-suruh aku. Kau pikir kau siapa? Abian menarik kerah baju Alena, menyatukan mereka berhadapan. Kau hanya sampah. Sampah yang menempel di sepatuku dan tidak bisa lepas. Alena tidak menjawab, tidak bergerak, hanya menatap Abian dengan mata yang kosong, kosong karena terlalu banyak luka hingga tidak mampu lagi merasakan apapun. Abian mendorongnya ke dinding lagi. Keras. Kepala Alena terbentur dinding hingga dia mengerang pelan. Kau membuatku mual, desis Abian. Semua tentang dirimu membuatku mual. Wajahmu, suaramu, bahkan baumu. Dia melepaskan Alena, lalu meludah di lantai kamar itu. 1 kali, 2 kali. Jangan pernah keluar dari kamar ini malam ini. Atau aku akan melakukan lebih dari sekadar menamparmu. Abian keluar dari kamar. Pintu ditutup dengan keras hingga seluruh kamar bergetar. Alena tetap berdiri di tempatnya, punggung menempel di dinding, menatap pintu yang baru saja ditutup. Pelan-pelan, tubuhnya merosot ke bawah hingga dia duduk di lantai. Dia memukulku, pikirnya, masih tidak percaya. Abian memukulku. Tangannya naik ke pipi kirinya. Sudah mulai membengkak. Sensasi panas dan perih bercampur jadi satu. Tapi anehnya, rasa sakit fisik itu terasa lebih ringan daripada sakit hati yang dia rasakan setiap hari. Mungkin memang ini yang pantas untukku. Mungkin aku memang layak dipukul. Karena aku telah merebut kebahagiaannya. Karena aku telah memisahkannya dengan Arinda. Karena aku mencintainya. Alena menutup matanya. Air mata akhirnya keluar, mengalir deras di pipinya yang bengkak. Pukul 5 pagi. Alena tidak tidur semalaman. Dia menghabiskan waktu dengan duduk di lantai kamar, memeluk lututnya, bergoyang maju mundur seperti anak kecil yang ketakutan. Pikirannya kacau, antara ingin pergi, ingin bertahan, ingin mati, ingin hidup. Ketika fajar mulai menyingsing, dia mendengar suara pintu depan terbuka. Lalu suara mobil menyala. Abian pergi. Jam 5 pagi. Mungkin dia pergi bersama Monica, mengantar pulang wanita itu. Alena bangkit. Kakinya semutan karena terlalu lama duduk di lantai. Dia berjalan ke kamar mandi kecil di kamarnya, menyalakan lampu, lalu menatap bayangannya di cermin. Pipinya bengkak. Memar merah kebiruan mulai terbentuk di tulang pipi kirinya. Matanya sembab, lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat. Dia terlihat seperti mayat hidup. Ini bukan aku, pikirnya. Aku tidak pernah seperti ini. Aku dulu cantik. Aku dulu ceria. Arinda selalu bilang aku lebih cantik darinya, meskipun kami kembar identik. Tapi sekarang aku tidak mengenali diriku sendiri. Dia membuka keran air, membasuh wajahnya. Air dingin itu terasa menyegarkan, tapi tidak bisa menghilangkan bengkak di pipinya. Dia kembali ke kamar, mengambil ponselnya, dan membuka pesan dari Clara semalam, pesan yang belum dia baca. Clara, Lena, kalau kau sudah tidak kuat, kau bisa tinggal di rumahku. Pintuku selalu terbuka untukmu. Aku serius. Alena ingin menjawab, ingin berkata, aku akan ke rumahmu hari ini. Tapi jarinya tidak bergerak. Ada yang menahannya. Mungkin rasa malu. Mungkin rasa bersalah. Mungkin harapan Bo***** yang masih tersisa. Besok, pikirnya, besok akan kuputuskan. Tapi dia sudah berkali-kali mengatakan, besok, dan besok, itu tidak pernah datang. Pukul 8. Alena mendengar suara asisten rumah tangga berbisik-bisik di dapur. Suara Yuli paling jelas. Mukanya sampai bengkak, Bu. Pasti dipukul. Kasihan sekali Mbak Alena, sahut asisten lain, namanya Siti. Tapi ya gimana, dia sendiri yang memilih. Memilih apa? Diperkosa perasaannya seperti ini. Memilih menikahi Pak Abian padahal tahu beliau tidak cinta. Alena mendengar semuanya dari kamarnya. Tidak ada yang salah dengan perkataan mereka. Semua benar. Alena memang memilih ini. Alena memang tahu konsekuensinya. Tapi mendengar orang lain membicarakan penderitaannya seperti itu, seperti dia pantas mendapatkannya, tetap saja menyakitkan. Dia keluar dari kamar. Yuli dan Siti terkejut, langsung diam. Selamat pagi, Mbak, sapa Yuli gugup.
Pagi, jawab Alena. Suaranya serak, matanya masih sembab. Pak Abian sudah pergi. Iya, Mbak. Tadi subuh, bersama Mbak Monica. Alena mengangguk. Dia berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih, lalu duduk di meja dapur. Yuli dan Siti saling pandang, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Mbak Alena, pipi Mbak. Yuli memberanikan diri. Mau saya ambilkan es batu? Alena menggeleng. Tidak usah. Tapi Mbak, biar saja, Yul. Ini sudah takdirku. Yuli menghela napas. Dia mengambil es batu dari kulkas, membungkusnya dengan kain bersih, lalu menyerahkannya pada Alena. Wanita itu menerimanya tanpa berkata apa-apa, lalu menempelkannya di pipinya yang bengkak. Dingin, tapi tidak sedingin hati suaminya. Pukul 10. Ponsel Alena berdering. Abian. Dia mengangkat dengan napas tertahan. Ya. Malam ini ada acara makan malam di rumah orang tuaku. Ibu minta kau datang. Suara Abian datar, seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Acara apa? Hari ulang tahun ibu. Jangan tanya banyak. Siapkan diri. Pakai baju yang bagus. Aku jemput jam 5. Tapi Abian, aku. Klik. Abian sudah menutup telepon. Tidak memberi kesempatan Alena bicara. Tidak peduli apakah Alena punya baju bagus atau tidak. Tidak peduli apakah pipinya masih bengkak, bagaimana dia bisa menghadiri acara keluarga dengan memar di wajah. Alena menatap layar ponselnya. Acara keluarga. Ibu Abian, Ratna Permatasari, adalah satu-satunya orang di keluarga Abian yang masih bersikap baik padanya. Ibu mertuanya itu tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga anaknya, tapi sesekali dia menelepon Alena hanya untuk menanyakan kabar. Tapi bagaimana aku bisa datang dengan wajah seperti ini? Dia berjalan ke kamar mandi, menatap bayangannya lagi. Bengkak di pipi kirinya masih jelas. Jika dia menggunakan riasan tebal, mungkin bisa sedikit menutupi. Tapi apakah dia punya riasan tebal? Dia hanya punya bedak biasa dan lipstik murah yang dibelinya sebelum menikah. Sialan, Alena, kau istri pengusaha kaya, tapi kau tidak punya apa-apa. Dia memutuskan untuk pergi ke mall terdekat. Masih ada uang dari bayaran Abian, 500.000, yang dia kumpulkan dari malam-malam sebelumnya. Mungkin itu cukup untuk membeli riasan dan baju murah. Tapi begitu dia hendak keluar rumah, salah satu asisten rumah tangga mencegatnya. Mbak Alena, Pak Abian pesan Mbak tidak boleh keluar rumah hari ini. Apa? Iya, Mbak. Beliau bilang, kalau Mbak nekat keluar, nanti Mbak yang tanggung akibatnya. Alena terdiam. Tidak boleh keluar rumah. Dia di penjara, di dalam rumahnya sendiri. Abian ingin dia di rumah, tapi juga tidak ingin melihatnya. Dia ingin Alena ada di sana untuk diperintah, tapi tidak ingin Alena punya kebebasan. Ini bukan pernikahan, ini penjara. Pukul 16.30. Abian datang lebih awal. Alena sudah bersiap, sebisa mungkin. Dia memakai satu-satunya gaun yang dia bawa dari rumah orang tuanya, gaun panjang berwarna biru dongker, sederhana tapi elegan. Riasannya tipis, dengan bedak agak tebal di pipi kiri untuk menutupi memar. Tidak sempurna, tapi cukup. Abian berdiri di ruang tamu, sudah mengenakan jas rapi. Ketika Alena keluar, dia mengamati istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Kau pakai riasan tebal sekali, komentarnya dingin. Aku hanya ingin terlihat baik di acara ibumu. Abian mendekat, matanya menyipit, meneliti wajah Alena. Untuk sesaat, Alena berpikir Abian akan melihat memar di bawah riasannya. Tapi Abian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik. Ayo, jangan buat ibu menunggu. Rumah keluarga Abian berada di kawasan Menteng, rumah bergaya kolonial dengan halaman luas dan taman yang terawat. Mobil Abian masuk melalui gerbang besi hitam yang terbuka otomatis. Alena belum pernah ke sini sejak pernikahan. Dulu, saat lamaran, dia datang bersama keluarganya, dan saat itu ibunya masih mau bicara dengannya. Sekarang, setelah Alena diusir dari keluarga besarnya karena menikahi Abian, dia datang sendirian. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa saudara. Hanya Alena. Begitu masuk, Ratna Permatasari langsung menyambut mereka.
Ibu Abian adalah perempuan berusia 58 tahun yang tetap terawat. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi. Wajahnya ramah, matanya teduh, sangat berbeda dengan tatapan dingin Abian. "Alena, nak, lama tidak bertemu," sapa Ratna sambil memeluk Alena. "Kamu kurusan sekali. Apakah Abian tidak memberimu makan?" "Tidak begitu, Bu," jawab Alena tersenyum tipis, berusaha menutupi kegugupannya. "Aku memang sedang kurang nafsu makan belakangan ini." Ratna menatap wajah Alena lebih lama. Matanya tampak meneliti, terutama di area pipi kiri Alena. Alena menunduk, berpura-pura mencari sesuatu di dalam tas kecilnya. "Kamu pakai bedak tebal sekali," komentar Ratna dengan nada aneh, bukan menghakimi, tapi lebih seperti prihatin. "Ah, iya Bu, aku kurang percaya diri tanpa riasan tebal," jawab Alena cepat. Ratna tidak memojokkan, dia hanya tersenyum, lalu menggandeng tangan Alena masuk ke ruang tamu yang sudah dipenuhi tamu. Acara ulang tahun Ratna tidak terlalu besar, hanya keluarga dekat dan beberapa teman lama. Alena melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Tapi ada satu wajah yang dikenalnya, Bibi Rini, adik ipar Ratna, yang terkenal tajam lidah. "Wah, Alena ikut juga," sapa Bibi Rini dengan nada setengah mengejek. "Kupikir kau malu-maluin datang karena sudah merusak hubungan Abian dengan Arinda." Suasana ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Alena menunduk. "Selamat malam, Bibi." "Jangan panggil aku Bibi. Aku tidak punya keponakan perempuan sepertimu." Bibi Rini melipat tangan di dada. Abian yang berdiri di samping Alena tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengambil segelas jus dari meja dan berjalan menjauh, meninggalkan Alena sendirian menghadapi Bibi Rini. "Kau tahu, Alena, di keluarga ini, kami menghargai kesetiaan. Kau merebut pacar saudara kembarmu sendiri. Itu tidak hanya tidak setia, tapi juga tidak tahu malu." Bibi Rini bicara dengan suara cukup keras hingga beberapa tamu menoleh. Alena menggigit bibir bawahnya. "Itu tidak sengaja, Bibi. Aku tidak pernah bermaksud. Sengaja atau tidak, hasilnya sama. Arinda menghilang. Abian terpaksa menikahimu. Dan keluarga besar Maharani, keluargamu sendiri, memutuskan hubungan denganmu. Apakah itu tidak cukup menjadi bukti bahwa kau yang salah?" Alena tidak bisa menjawab. Bibi Rini benar. Keluarganya sendiri membuangnya. Ayah dan ibunya tidak mau menerima telepon darinya. Kakaknya yang laki-laki, Rendra, bahkan mengirim pesan singkat, "Kau bukan lagi saudaraku." Dan semua itu karena aku memilih Abian. "Bibi, saya rasa cukup." Ratna tiba-tiba muncul di samping Alena. Wajahnya tetap ramah, tapi matanya tegas. "Ini acara ulang tahun saya. Tolong jangan rusak dengan omongan yang tidak perlu." Bibi Rini mendengus. "Aku hanya bilang fakta, Kak. Fakta bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Atau tidak usah disampaikan sama sekali." Bibi Rini berbalik dan pergi dengan wajah cemberut. Ratna menepuk punggung Alena lembut. "Maafkan bibimu, nak. Lidahnya memang pedas dari dulu. Ayo, kau duduk di sampingku." Alena menurut. Sepanjang malam, dia duduk di samping ibu mertuanya, tersenyum pada tamu yang datang memberi selamat, tapi hatinya kosong. Matanya sesekali mencari Abian di antara kerumunan, dan setiap kali melihat pria itu, Abian sedang berbicara dengan orang lain, atau tertawa dengan temannya, tidak sekalipun menatap ke arah Alena. "Dia benar-benar tidak peduli padaku," pikir Alena. "Aku di sini hanya untuk memenuhi undangan ibu. Bukan karena dia ingin aku di sisinya." Acara selesai pukul 21. Alena membantu Ratna membersihkan meja meskipun dilarang. "Kamu istri Abian, bukan pembantu. Jangan membersihkan meja seperti ini," kata Ratna. "Tidak apa-apa, Bu. Aku biasa." Ratna menatap Alena dengan tatapan yang membuat Alena tidak nyaman, seolah-olah ibu mertuanya itu bisa membaca pikirannya. "Alena, aku tahu pernikahanmu dengan Abian tidak mudah," kata Ratna pelan, setelah memastikan tidak ada orang di sekitar. "Abian anak yang keras kepala. Dia sulit memaafkan. Tapi aku juga tahu, kamu bukan perempuan jahat. Ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan, kan?" Alena terkejut. "Maksud ibu?" "Aku tidak tahu persisnya. Tapi sejak awal,
aku tidak pernah percaya cerita bahwa kamu sengaja menjebak Abian. Kamu tidak seperti itu. Aku kenal kamu dari kecil, Alena. Kamu pendiam, pemalu, dan terlalu baik untuk melakukan hal keji. Air mata Alena menggenang. Ini pertama kalinya dalam 3 bulan ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah, tanpa dia minta, tanpa dia jelaskan. Bu, suaranya bergetar. Kamu tidak perlu cerita sekarang kalau belum siap. Tapi ingat, Alena, aku di sini. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa datang padaku. Ratna menggenggam tangan Alena erat. Kamu menantu perempuanku, dan aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Alena tidak bisa menahan tangisnya lagi. Air mata jatuh, merusak riasannya yang sudah mulai luntur, termasuk bedak tebal di pipi kirinya. Ratna melihatnya. Dia melihat memar di pipi Alena, memar yang selama ini ditutupi bedak, tapi kini mulai terlihat karena air mata. Alena, pipimu. Ratna mengulurkan tangan, menyentuh pipi Alena lembut. Abian yang lakukan. Alena tidak menjawab, dia hanya menangis lebih keras. Ratna menarik Alena ke pelukannya. Anakku, maafkan aku tidak tahu, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Di sudut ruangan, Abian muncul. Dia melihat ibunya memeluk Alena yang menangis. Wajahnya berubah, bukan marah, tapi tidak jelas juga ekspresinya. Sesuatu di antara rasa bersalah dan ketidaknyamanan. Ada apa, Bu? Tanya Abian dingin, mendekat. Ratna menatap anaknya dengan mata yang tajam, sangat berbeda dari tatapan ramah biasanya. Abian, setelah ini, kau pulang dengan Alena. Dan kalau kau berani menyakitinya lagi, kau harus berurusan denganku. Abian terdiam, dia menatap ibunya, lalu menatap Alena yang masih terisak di pelukan Ratna. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya, sekilas, hampir tidak terlihat, tapi nyata. Ayo pulang, kata Abian akhirnya, suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Alena melepaskan pelukan Ratna, dia mengusap air matanya, lalu menatap ibu mertuanya. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan, dan ingat perkataanku. Ratna menatap Abian tajam sekali lagi, sebelum tersenyum lembut pada Alena. Di dalam mobil, perjalanan pulang sunyi. Abian menyetir dengan cepat, matanya lurus ke depan. Alena duduk di kursi penumpang, menunduk, sesekali mengusap pipinya yang masih terasa sakit. Kau bilang apa sama ibuku? Tanya Abian tiba-tiba. Tidak ada, ibu yang melihat memarku. Abian menghela napas kasar, jari-jarinya mengetuk setir dengan gelisah. Ibu terlalu melindungimu, padahal kau tidak pantas dilindungi. Alena tidak menjawab, dia terlalu lelah untuk berdebat. Tapi, Abian berhenti sejenak, seolah memikirkan kata-katanya. Aku tidak akan memukulmu lagi. Bukan karena kau tidak pantas dipukul, tapi karena itu akan merepotkanku dengan ibu. Jadi dia tidak berhenti karena dia sadar itu salah, pikir Alena pahit. Tapi karena takut pada ibunya. Baik, jawab Alena lirih. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Hujan mulai turun lagi, gerimis tipis yang membasahi kaca mobil. Lampu-lampu jalanan Jakarta terlihat kabur di balik air hujan. Seperti hidupku, pikir Alena. Kabur, tidak jelas, tidak tahu akan kemana. Sesampainya di rumah, Abian langsung masuk ke kamarnya tanpa bicara. Alena berjalan ke kamarnya, kamar pembantu, dengan langkah gontai. Dia membuka pakaiannya, melepas riasan yang tersisa, lalu duduk di tepi kasur. Ponselnya berdering. Clara. Lena, gimana acaranya? Abian memukulku tadi malam, jawab Alena tanpa basa-basi. Suaranya datar, seperti sedang melaporkan cuaca. Apa? Clara hampir berteriak. Alena, aku langsung ke sana besok pagi. Aku jemput kau. Kita pergi ke pengacara. Tidak usah, Chloe. Jangan bilang tidak usah. Kau dipukul. Kau disiksa secara fisik dan mental. Ini sudah masuk ranah KDRT, Lena. Alena terdiam. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata itu terdengar begitu berat, begitu resmi, begitu nyata. Selama ini dia menganggap apa yang dia alami sebagai konsekuensi dari pilihannya sendiri. Tapi Clara benar. Ini KDRT. Ini kejahatan. Aku akan pikirkan,
jawab Alena akhirnya. Jangan dipikirkan terlalu lama. Setiap hari kau di sana, kau mati perlahan. Besok aku ke rumahmu jam 10. Siap-siap. Clara menutup telepon tanpa memberi Alena kesempatan menolak. Alena menatap ponselnya. Sinar layar menerangi wajahnya di kegelapan kamar. Dia ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Hanya rasa hampa yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Besok Clara datang. Besok mungkin aku akan mengambil keputusan besar. Tapi, apakah aku punya keberanian? Dia tidak tahu. Yang dia tahu, hujan di luar semakin deras. Dan di kamarnya yang sempit, Alena tidur sendirian, seperti yang sudah dia lakukan selama 3 bulan terakhir. Sendirian dalam kesepian, sendirian dalam penderitaan, sendirian dalam cinta yang tidak pernah terbalas. Bersambung.